Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aries, jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan yang spesial ya di hari Lebaran nanti. Kira-kira apakah yang spesial yang akan kamu rasakan gitu ya? Mari kita shuffle dulu kartunya. Ini adalah pembacaan umum ya, jadi bisa resonate, bisa aja enggak. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi tolong disesuaikan dan bijaksanalah dalam menyikapi. Ya, apapun yang terjadi nanti adalah kuasa Tuhan ya. Jadi ini jadikan ini adalah hiburan yang positifnya, kita afirmasikan supaya kita jadi lebih bahagia ya. Resonate atau enggak, yang penting kita bahagia. Oke, jika ingin dibacakan secara pribadi mengenai masalah kalian, masalah pribadi apapun yang membuat pikiran kalian buntu, mencari jalan keluar ya, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di video ini ya. Namun konsultasi itu berbiaya ya. Mengenai karir, keuangan, dan jodoh silahkan. Oke. Apakah apa yang spesial yang akan kamu alami di hal-hal spesial apa yang akan kamu alami di Lebaran ini ya Aries? Mari kita lihat. Balik ya. Wow. Kalau karir ya, mungkin menjelang Lebaran atau setelah Lebaran, kalian akan mendapatkan penawaran pekerjaan yang menjanjikan untuk masa depan kalian ya. Ya. Apa yang kalian harapkan gitu, yang kalian cari gitu ya, ini akan dapat gitu ya. Kalau kalian melamar atau sedang menjalankan satu proyek gitu ya, atau pekerjaan yang selama ini kalian nantikan hasilnya gitu ya, kira-kira akan meningkatkan karir kalian atau enggak, nanti kepastiannya tuh ada di sebelum Lebaran, atau nanti kalian akan mendapatkan jawabannya di setelah Lebaran nanti. Setelah hari libur ya, kalian akan mendapatkan kenaikan pangkat atau tawaran pekerjaan yang lebih meningkatkan karir kalian gitu ya. Atau kalian diterima di satu perusahaan yang kalian tunggu selama ini, kalian udah melamar tapi belum dapat jawabannya gitu ya, panggilan gitu ya, akan terrealisasi. Karena ada Knight of Cups, ada Ace of Pentacles, ada Justice ya, ada The Chariot juga ya. Dan ini tuh sesuai banget dengan harapan-harapan dan impian kalian selama ini gitu. Dalam bisnis juga begitu ya, akan semakin meningkat ya. Ada kesempatan untuk kalian mengembangkan karir atau bisnis kalian ini, karena sepertinya ada peluang untuk memanifestasikan gitu ya. Jadi ada sebuah pembuktian ya, ada kalian terpicu oleh dukungan dari semesta yang membuat kalian akhirnya sangat bersemangat untuk menjalankan apa yang sudah kalian targetkan, sehingga itu menuai hasil yang cukup memuaskan di sini ya. Untuk kalian dalam hal keuangan ya, sepertinya akan ada bonus, ada penghasilan tambahan gitu ya, peningkatan kenaikan gaji gitu ya, ada peningkatan gaji gitu ya. Ya, nanti setelah kalian masuk nanti setelah Lebaran. Kalau tentang bonus, mungkin kalian akan mendapatkan THR, atau mungkin dapat mungkin kalian punya pernah meminjamkan uang kepada seseorang dan kalian sangat butuh untuk keperluan Lebaran ya, kebutuhan Lebaran nanti. Ini
kemungkinan orang ini yang meminjam uang kepada Anda ini, dia akan mendapatkan penghasilan yang lumayan dan dia bisa mengembalikan itu utangnya ya, membayar utangnya kepada kalian. Jadi ya cukuplah untuk kalian bisa membeli apa kebutuhan-kebutuhan kalian untuk persiapan lebaran nanti. Kalau dalam hal cinta ya, saya lihat di sini sepertinya kalian akan bertemu ya, atau seseorang akan datang kepada kalian. Kalau kalian masih jomblo ya, ada seseorang yang menawarkan hubungan ya. Orang ini tuh dermawan ya, dia punya pekerjaan yang bisa sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Mungkin dia seorang pekerja keras, dia punya kedudukan yang di atas dari kedudukan kamu, posisi kamu sebagai seorang karyawan, atau mungkin dia adalah seorang pebisnis dan dia tuh levelnya lebih tinggi dari kamu gitu. Orangnya dewasa, orangnya bijaksana, juga dermawan. Beberapa dari kalian ini dia orang yang ketika bertemu kalian tuh dia sedang ada masalah, ingin terlepas dari hubungan toksiknya. Ketika ketemu kalian, dia nih benar-benar fokus gitu ke kalian, dan dia orang yang memberi gitu ya, memberi sesuatu yang spesial untuk kamu. Bahkan dia berani datang di rumah di hari yang spesial, di hari lebaran ini ya. Ya, sesuatu yang spesial gitu ya. Jadi awal perkenalan, atau mungkin kalian sudah kenal tapi nantinya dia berani datang untuk berkunjung ke rumah kamu di hari lebaran nanti ya. Dan ini tuh mungkin kalian akan mengadakan perjalanan yang cukup menyenangkan gitu ya, seperti jalan-jalan gitu ya, tamasya gitu ya, berlibur, menikmati hari lebaran, berkunjung ke keluarga. Kalau kalian yang sudah berpacaran ya, untuk kalian berpacaran Aries, saya melihat di sini sesuatu yang spesial untuk kamu. Pasangan kalian ini akan melakukan sesuatu yang tadinya dia nggak bisa melakukan itu kepada kamu ya. Ya, mungkin coba kalian pikir kemarin-kemarin sikapnya gimana. Nanti di hari lebaran ini dia mulai berubah ya. Dia mulai memberikan satu kepastian untuk hubungan kalian gitu ya. Karena apa? Kalian sudah memupuk hubungan kalian sudah sejak lama, dan di hari lebaran ini kayak dia merasa bersalah karena kemarin-kemarin apa yang kamu minta tuh belum bisa dia berikan gitu. Mungkin dia kurang percaya sama kamu, atau dia masih belum bisa memastikan hubungan ini kemana. Tapi mulai di hari lebaran ini tuh dia akan datang meminta maaf atas hal-hal yang membuat kamu kecewa kemarin. Mungkin dia nggak ngomong secara langsung, tapi adalah gerakan dia, sikap dia yang membuat kamu tuh merasakan bahwa dia udah berubah gitu. Dia sepertinya meminta maaf atas kekecewaan yang kemarin yang dia berikan perbuat kepada kamu ya. Karena di sini ada justice ya. Dan sepertinya dimulai dari hari lebaran ini, jika kalian ada konflik karena pihak ketiga ya, dia akan mulai lebih menoleh ke kamu sejak hari lebaran ini, kan dia sudah mulai sadar bahwa ternyata kamu yang harus kamu bisa dipercaya. Dan orang ini mungkin pihak ketiga atau orang ketiga ya, pihak ketiga artinya keluarga, mungkin selama ini dia mendengarkan keluarganya sehingga dia mengekang diri untuk tidak terlalu percaya kepada kamu atau serius dengan kamu. Tapi di sini setelah dia sadari semua kesalahan dia minta maaf, dia berubah gitu. Dia berubah artinya gini, kalau itu bagi keluarga dia akan menyeimbangkan diri, seenggaknya dia lebih fokus ke kamu daripada mereka dulu, karena tentang kamu adalah kebahagiaan yang dia cari, kebahagiaan pribadi dia ya. Jadi dia nggak serta-merta ingin melepaskan mereka gitu aja kalau itu keluarganya ya, tapi seenggaknya dia sudah bisa membedakan kebutuhan pribadinya, maksudnya dalam hati dan perasaan dia adalah kamu gitu. Jadi keluarga adalah tetap keluarga, tapi kebutuhan kehidupannya untuk berdampingan seumur hidup ya, itu adalah kamu ya. Jadi dia sudah
move on dari kepasifannya di masa lalu, ya, yang kemarin dia pasif karena terpengaruh atau mungkin terikat dengan masukan-masukan atau pendapat-pendapat dari keluarga. Ini tuh dia udah mulai move on dari situ, dia mulai bertransformasi gitu. Kini ya dia mulai terbuka kepada kalian ya. Sepertinya ada yang spesial yang akan diberikan kepada kalian, yaitu mungkin sikap nanti akan ditunjukkan kepada kamu. Perlakuannya nanti selain lebih terbuka tuh kayak ada aja yang kemarin yang gak bisa sekali dia berikan ke kamu, itu tuh gampang banget untuk diberikan gitu tanpa kamu bicara tuh dia udah paham dan dia berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Untuk hal-hal yang kemarin dia nggak mau mengerti, dia cuek aja, itu kali ini tuh dia udah mau merespek kamu lebih tinggi lagi, dia lebih menghargai kamu. Dan saya melihat di sini cinta kalian ini semakin meningkat, serius, naik ke jenjang yang lebih serius, ke tingkat yang lebih serius. Selama ini hanya kamu kan yang selalu serius gitu ya. Sekarang tuh bergantian gitu, karena keadilan berlaku kepada kalian. Jadi nantinya dia yang akan selalu ngechat kamu duluan mungkin, atau dia selalu memberikan kata-kata yang mensupport kamu, membahagiakan kamu. Dalam sikapnya dia pun kayak gimana ya, kemarin dia masih ngambang, nggak tahu arah. Perlakuannya ke kamu itu masih kayak 50-50 ya, antara serius dan enggak. Tapi kalau kali ini di hari lebaran ini tuh dia mulai berubah. Jadi tentang kejujuran dia, apapun masalahnya dia lebih terbuka. Jadi di situ kamu akan ngerasa senang banget, karena yang kemarin kamu korek-korek dari dia, susah setengah mati kamu pingin tahu tentang dia tuh, dia sembunyikan banget, dia tertutup. Kali ini tuh enggak lagi, dia pingin terbuka kepada kamu semuanya. Inilah yang spesial yang akan kamu rasakan di hari lebaran nanti. Dan mungkin kemarin yang mungkin kamu ngerasa nggak seimbang antara perlakuan kamu ke dia dan dia ke kamu. Upaya kamu ya, upaya kamu untuk hubungan kalian yang lebih baik ya, itu tuh selama ini tuh hanya kamu aja yang kelihatannya berjuang. Tapi kali ini tuh jadi selama ini kamu ngerasa energi dia kok berat banget ya, jalanin hubungan dengan dia tuh rasanya tuh energinya tuh berat banget, mantul ke saya gitu. Tapi sejak dia mulai bertransisi sampai bertransformasi ini ya, dia nanti hasilnya akan berubah semua. Jadi energi yang kamu kemarin ngerasa berat banget tuh, sekarang ketika kamu sejak dia minta maaf dan menyadari semua, dia merubah sikapnya, kamu akan ngerasa ringan banget menjalani hubungan dengan dia. Gitu. Di sini saya melihat ada jalan-jalan ya, jalan-jalan berdua ya, ada kesempatan untuk kalian bisa mejeng ya, nongki-nongki kemana gitu ya, di tempat-tempat rekreasi ataupun yang menyenangkan lah. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, couple ya, yang sudah berumah tangga ya, pasangan kalian yang kemarin kalian berantem, banyak masalah yang enggak sesuai, kali ini tuh dia akan minta maaf kepada kalian ya. Mungkin kemarin dia jarang, ini tuh bisa terjadi sebelum lebaran juga ya. Mungkin dia akan dapat sedikit rezeki yang kemarin kalian ada konflik karena kebutuhan yang mungkin dia sendiri yang belum dapat ya. Dia akan memberikan itu semua kepada kamu untuk kebutuhan. Jadi kamu akan berbelanja dengan senang hati karena akhirnya dia memberikan semuanya ke kamu ya. Ya, dia menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan apapun hasil kerja kerasnya gitu. Saya melihat di sini kemarin tuh ya, pasangan kalian agak pelit, agak perhitungan ke kalian, tapi kalian itu kalau dia laki-laki ya, dia akan lebih memberi gitu. Dan kamu bahagia ya dengan perubahan dia juga akan minta maaf, dia akan, mungkin kalian pernah pasangan kalian mengadakan orang ketiga, dia tuh akhirnya menyadari bahwa ternyata ini tuh salah, gue harus minta maaf sama dia gitu. Dia akan berpikir begitu dan
Saya rasa setelah lebaran nanti ada perubahan-perubahan yang dilakukan demi keberlanjutan hubungan yang lebih baik ke depan. Jadi tingkat kedewasaannya tuh mulai muncul pasangan kalian ini ya. Kalau dia perempuan ya, saya rasa dia mulai tunduk kepada kamu sebagai ya, mulai menyadari bahwa kedudukan seorang istri itu ya, kewajiban sebagai seorang istri itu adalah harus tunduk kepada suami. Mungkin kemarin agak ego dia ya, agak tinggi bicaranya ya, sehingga bikin kamu pusing, bikin kamu ngerasa kecewa banget gitu ya, ngerasa marah. Itu dia akan minta maaf dan dia akan melakukan perubahan besar-besaran ya. Dia ingin memperlakukan kamu dengan adil karena ya ada sebuah kesedihan yang dirasakan dalam hati yang sangat mendalam, karena selama ini mungkin dia ngerasa sikap dia terlalu overthinking ya kepada kamu, negatif thinking kepada kamu, dan itu membuat rumah tangga kalian menjadi nggak harmonis. Dia menyadari bahwa mungkin dia terlalu berlebihan sehingga mengacaukan kebahagiaan kalian yang kalian sebenarnya harusnya kalian happy. Keberlebihanannya pikiran dia yang terlalu negatif thinking membuat yang harusnya kalian happy jadi merusak suasana gitu. Di sini dia mulai menyadari satu persatu gitu ya. Mungkin bertambah usia juga, jadi ada kesadaran dalam diri dia bahwa saya sudah salah selama ini ya, saya salah selama ini memperlakukan dia. Nah, ternyata mau dia sebenarnya benar sesuai dengan yang saya curigakan atau enggak, ternyata saya nggak perlu seberlebihan itu, karena mungkin saja sikap saya ini yang memicu dia untuk mencari hiburan lain. Dan kayak maksudnya dia nggak mau lagi menyalahkan kamu, tapi dia mulai introspeksi gitu. Jadi itu yang saya maksud, dia sedih ya, merasa sedih dengan sikap-sikap dia yang sudah terlanjur dia tunjukkan kepada kamu, yang membuat kamu berkali-kali kecewa, tapi kamu tetap aja masih berjuang dalam hubungan rumah tangga kalian, masih tetap bertahan. Itu yang disesalkan, kenapa dia seberlebihan kemarin menyakiti kamu gitu ya. Saya rasa dia akan melakukan perubahan yang lebih baik, sehingga kamu pun akan menjadi lebih bahagia, kamu akan menjadi stabil kembali ya. Karena dalam rumah tangga itu kalau salah satunya nggak mau ngalah ya, yang satu udah ngalah tapi yang satu tetap tinggi, itu nggak balance. Kalau dua-duanya menyadari itu lebih bagus ya, karena nanti ketika kalian menyadari tentang kesalahan kalian masing-masing, kalian tidak akan lagi menyalahkan satu sama lain, tapi lebih ke introspeksi gitu. Dan itu kerjasama yang baik ya, yang harus dilakukan oleh dua belah pihak, terutama untuk keharmonisan dalam rumah tangga kalian ya, supaya langgeng kan. Jadi kalian satu sama lain akan saling menawarkan sesuatu yang membuat pasangan kalian bahagia nih ya. Ada chemistry, ada Knight of Cups, apapun yang nggak menyenangkan, kalian buat menyenangkan gitu. Saling memberi kebahagiaan, saling memberi maaf, dan saling meminta maaf gitu. Ini udah klop banget ya. Sepertinya ini karena ada energi yang positif yang dikirimkan oleh semesta juga, sehingga kalian bisa sampai ke titik ini. Jadi gunakan ya kesempatan itu untuk memperbaiki diri dan tidak lagi menyalahkan. Jangan fokus ke saling menyalahkan, tapi fokus ke memperbaiki diri. Karena di bulan mungkin masuk ke bulan Mei ya, April sampai Mei, ini tuh adalah waktunya kalian untuk mengambil energi positif yang dikirimkan semesta untuk karena ini kesempatan mungkin nggak akan datang lagi ya. Ada sebuah rahmat dari semesta ya, dari yang maha kuasa ya, untuk harusnya kamu tangkap, terutama mungkin di malam Lailatul Qadar ya, 3 malam berturut-turut ini. Cobalah kalian tangkap tuh energi positif. Maksudnya rahmat ilahi, yaitu sujud, tunduk, sujud, meminta maaf ya atas segala kesalahan kalian selama ini, karena itu adalah kesempatan yang sangat sulit kita dapatkan gitu. Bagi siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya, apapun yang kalian minta, meminta maaf, meminta ampun atas segala kesalahan kalian ini, tuh akan
dikabulkan semuanya ya, kalau kalian menjaga malam Lailatul Qadar kalian ya. Terutama kalau dalam hal keuangan, bisnis, karir, itu tuh semua ada di sini. Cinta, semua silahkan minta ya, silahkan minta ya. Jaga ya, bila perlu kalian tahajud selama 3 malam itu di malam Lailatul Qadar, karena baik kalian yang masih single, sudah berpacaran atau pertunangan atau sudah menikah, ini tuh malam paling penting banget. Jangan coba-coba kalian lewatkan ya. Khusyuk ya, pertahankan itu, jaga itu ya. Namun ini tidak, yang saya bacakan di sini tidak hanya untuk satu agama doang. Semua agama akan mendapatkan rahmat ini ya, rahmat dan ya energi positif ini ya. Jadi dari bulan akhir April sampai awal Mei nanti ya adalah semesta sedang menaburkan segala kebaikan-kebaikan untuk umat manusia. Jadi tangkap ya, cari kesempatan untuk tangkap, dekatkan diri kepada Tuhan ya, meminta ampun ya, saling memaafkan kalian ya. Ya, saling memaafkan teman, saudara, pasangan, siapapun ya, memaafkan dulu lah supaya energi kalian tuh terbersihkan, supaya kalian saat kalian meminta itu nggak ada yang menghalangi diri kalian untuk mendapatkan rahmat ilahi ya. Oke, seperti itu ya. Jadi saya melihat di sini, bersihkan diri kalian dari energi-energi negatif. Ini akan sangat setelah bulan April nanti kalian akan merasa energi kalian akan sangat ringan banget jika kalian benar-benar menggunakan kesempatan di akhir April sampai awal Mei ini untuk meminta ampun dan memaafkan sesama ya. Oke. Baik yang beragama muslim atau beragama lain ya, ayolah saling memaafkan, ikhlas ya. Saling meminta maaf juga ya, jangan hanya memaafkan tapi meminta maaf juga, karena kita sama-sama punya kesalahan yang sama. Jadi bersatu kita utuh. Bersatu kita happy. Oke. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Saya Sidra 7 Tarot juga minta maaf atas segala kesalahan saya selama ini. Mungkin ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, dalam bacaan-bacaan saya selama ini untuk zodiak Aries. Saya mohon maaf lahir batin ya. Saya doakan semoga kalian bahagia. Oke. Kalau pengen personal readingnya, dan saya doakan semoga ini terrealisasi semuanya, hal-hal yang positif itu terrealisasi semuanya kepada kehidupan kalian. Jika kalian ingin personal reading, silakan kontak saya ya, melalui WhatsApp chatting ya. Kita akan membongkar apapun masalah yang membuntukan kalian. Namun ada syaratnya, yaitu biaya udah tahu ya, pastinya akan berbiaya kalau konsultasi. Tapi ada persyaratan yang akan saya bacakan, yaitu foto ya. Foto itu gunanya untuk saya bisa membaca aura kalian, mungkin saya bisa melihat sisi rezeki kalian, ciri-ciri jodoh kalian seperti apa ya, atau mungkin aura kalian sedang memancarkan apa gitu, ada masalah yang harus dibuka gitu ya. Terus persyaratan kedua yaitu nama zodiak ya, foto nama zodiak, agama, supaya saya bisa menasihat memberikan masukan sesuai agama masing-masing ya. Kemudian usia biar saya menyesuaikan juga dengan usia kalian teman-teman semua ya. Mungkin kalian lebih tua dari saya, jadi saya harus memantaskan diri gitu ya. Saya nggak boleh melewati usia Anda, karena Anda mungkin lebih berpengalaman dari saya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan usia juga. Saya membutuhkan informasi usia. Terus agama udah ya. Terus pekerjaan, mungkin dengan pekerjaan kalian yang saya tahu informasinya di bidang apa, mungkin saya bisa membacakan tentang masa depan kalian seperti apa. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Aries.